Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut materi pembelajaran kita untuk topik materi tentang pengukuran, yaitu kita akan membahas mengenai besaran, satuan, dan dimensi fisika. Oke, sebelumnya kita akan mengenal apa itu besaran fisika. Jadi besaran fisika ini merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur, memiliki satuan, dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Oke, kita bikin mind map terlebih dahulu ya, untuk memudahkan pemahaman kalian. Jadi pertama, besaran fisika ini dibagi berdasarkan satuannya menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok itu sendiri adalah besaran dasar yang tidak diturunkan dari besaran lain atau satuannya tunggal. Contohnya panjang, satuannya adalah meter. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok itu sendiri atau nanti hasilnya satuannya membentuk dari besaran-besaran pokok. Kemudian besaran fisika dibagi menjadi berdasarkan arah, maka dia akan dibagi menjadi besaran vektor dan besaran skalar, di mana besaran vektor ini merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran vektor contohnya adalah kecepatan, percepatan, momen gaya, gaya, impuls, dan momentum. Jadi dia nggak cuma punya arah, tapi dia juga pastinya punya nilai. Sedangkan besaran skalar, dia hanya memiliki nilai saja tanpa memiliki arah. Contohnya adalah jarak, kelajuan, perlajuan, usaha, dan energi. Berikutnya disajikan tabel mengenai 7 besaran pokok yang wajib kalian harus ingat, di mana besaran pokok ini terdiri mulai dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat dengan lambang-lambang masing-masing. Untuk panjang adalah L, massa adalah M, waktu adalah T kecil, suhu T besar, kuat arus I, intensitas cahaya I besar, dan jumlah zat N. Kemudian selain besaran pokok, tentu ada besaran-besaran fisika lainnya. Ketika kalian mengukur luas area ruangan dan juga ingin tahu seberapa besar volume dari akuarium, maka kalian butuh yang namanya besaran turunan. Nah, besaran-besaran turunan ini terdiri atas luas, di mana luas itu merupakan turunan dari besaran panjang. Nah, lambang dari besaran luas adalah A. Kemudian volume, lambangnya adalah V. Massa jenis adalah ρ. Kemudian gaya F, kecepatan V, percepatan A, usaha W, dan tekanan adalah P, di mana besaran-besaran turunan ini merupakan gabungan dari besaran-besaran pokok atau penyusun dari besaran pokok. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas salah satu contoh dari peristiwa ini. Misalkan tinggi badan Intan adalah 165 cm, maka kalian fokus pada kalimat cm ini, bahwa cm itu menunjukkan yang namanya satuan fisika. Nah, satuan fisika bermacam-macam, tidak hanya cm, bisa dalam bentuk kilogram, kemudian meter, kemudian satuan dari usaha itu adalah joule, seperti itu. Nah, satuan fisika ini merupakan definisinya adalah sesuatu yang menyatakan ukuran suatu benda yang diikuti oleh bilangan. Jadi tadi kita udah membahas mengenai besaran fisika. Sekarang pasangan dari besaran fisika pasti dia punya yang namanya satuan fisika. Kita bahas mengenai satuan di dalam fisika. Jadi satuan di dalam fisika ini biasanya sudah mulai digunakan satuan baku, yaitu satuan sistem internasional, di mana dengan adanya satuan internasional ini akan memudahkan keseragaman di dalam perhitungan suatu hasil pengukuran. Jadi di sini satuan internasional
yang mana satuan baku sistem internasional tersebut disebut metrik besar atau biasa kita sebut sebagai MKS dalam bentuk meter, kilogram, dan sekon. Kemudian ada juga awalan suatu satuan internasional yang mana dengan adanya awalan ini keunggulan dari sistem MKS tadi akan mudah dikonversi ke dalam bilangan 10 berpangkat yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian selain satuan internasional ada juga dalam bentuk CGS. CGS ini adalah metrik kecil yang terdiri atas sentimeter, gram, dan sekon. Nah, ini adalah tabel awalan satuan internasional yang mana kita berpatokan kepada acuan di dalam meter ya. Jadi kalau misalkan eksa itu adalah 10 pangkat 8, peta 10 pangkat 15, tera 10 pangkat 12, giga 10 pangkat 9, sedangkan mega adalah 10 pangkat 6, kemudian kilo itu posisinya adalah di atas dari meter, kemudian dia naik 3 kali, artinya 10 pangkat 3 kilo setara dengan 1 meter. Kemudian seterusnya hingga pangkat paling terkecil. Berikutnya adalah tabel mengenai besaran pokok dan satuannya. Tadi kita udah bahas mengenai besaran pokok, di mana ada 7 besaran pokok. Kemudian untuk satuan internasionalnya kita menggunakan satuan MKS, meter, kilogram, dan sekon. Di mana untuk panjang satuannya adalah meter, simbol satuannya adalah M. Nah, ini ada dimensi ya. Nanti kita akan bahas sendiri untuk topik dimensi. Di sini kalian cukup tahu saja bahwa dimensinya panjang itu adalah L. Kemudian massa, simbolnya adalah M, satuannya kilogram. Kemudian dimensinya adalah M besar. Berikutnya adalah waktu. Waktu simbol besarannya adalah T. Kemudian nama satuannya adalah sekon dan simbol satuannya itu adalah S, dimensinya adalah T besar. Atau dalam bahasa Inggris dia adalah time. Untuk suhu simbolnya adalah T besar, satuannya adalah Kelvin, simbolnya adalah theta. Dan seterusnya bisa kalian simak sendiri ya. Oke, setelah ini kita akan bahas mengenai tabel besaran turunan dan satuannya. Tadi sudah 7 besaran pokok, sekarang kita bahas mengenai besaran turunannya. Bahwa luas itu merupakan penyusun dari besaran pokok yaitu panjang. Karena satuannya nanti untuk luas adalah meter kuadrat, hasil dari panjang kali lebar. Nah, maka kalau dibentuk dalam satuan CGS, dia tentu dalam bentuk cm persegi. Begitu juga dengan volume. Volume itu dibentuk oleh panjang kali lebar kali tinggi dengan masing-masing satuannya adalah meter, di mana nanti hasil MKS-nya adalah meter pangkat 3 dan seterusnya. Intinya di sini besaran turunan itu kalian harus tahu juga bentuk rumus yang menyusun dari besaran turunan tersebut. Nanti rumusnya ini dianalisis berdasarkan besaran pokoknya. Oke, berikutnya kita akan bahas yang namanya dimensi. Dimensi itu apa sih? Jadi dimensi itu merupakan cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol lambang dari besaran pokok. Nah, kalian ingat lagi 7 besaran pokok tadi ya. Kemudian, dimensi ini cara penulisannya adalah dibentuk kurung, tanda kurung, tapi dia bentuknya kotak. Nah, jadi cara penulisan dimensinya seperti itu. Berikutnya, untuk besaran pokok, ada 7 besaran pokok yang perlu kalian hafalkan adalah dimensinya. Sebenarnya dimensi utama biasanya kita selalu menggunakan panjang, massa, dan waktu. L, M, dan T besar. L ini sebenarnya dari bahasa Inggris ya, length. Kemudian mass dan time. Nah, untuk seterusnya itu dimensi dari besaran pokok. Sekarang kita coba analisis bagaimana sih cara mendefinisikan dimensi dari suatu besaran fisika. Misalnya contoh pertama, tentukan dimensi dari besaran volume balok dan gaya. Nah, tentu kalian harus tahu dulu
rumus dari volume balok. Misalkan penyusunnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka kalian boleh tuliskan dulu satuannya supaya memudahkan kalian menganalisis dimensi. Jadi satuannya itu adalah meter kali meter kali meter. Artinya nanti menghasilkan meter pangkat 3. Sekarang tinggal kita analisis secara dimensi. Nah, meter itu satuan dari panjang, di mana panjang itu punya dimensi L, sedangkan semuanya meter, maka L dikali L kali L sehingga dimensinya adalah L pangkat 3. Sekarang kita analisis yang gaya. Gaya itu simbolnya adalah F, dengan rumus gaya adalah massa kali percepatan. Nah, massa itu satuannya adalah kilogram, sedangkan percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Ini satuan internasional ya, bukan yang CGS. Nah, sekarang kita analisis dimensinya, bahwa kilogram itu satuan dari massa, yang mana dimensi massa itu adalah M besar. Kemudian M ini bukan massa ya, tapi meter. Meter itu adalah satuan dari panjang, dan panjang itu dimensinya adalah L. Nah, sekarang second itu adalah satuan dari waktu, dan waktu itu dimensinya adalah T besar atau time. Maka tinggal kita ganti ke dalam dimensi M, L, dan T. Karena ini ada kuadrat, T-nya kuadrat, tapi ini pembagian. Nah, supaya kita rapikan menjadi perkalian, maka T pangkat 2 naik menjadi T pangkat minus 2. Sehingga rumusnya menjadi MLT pangkat min 2. Jadi kita untuk menentukan dimensi ada 3 tahap. Yaitu tentukan dulu rumus yang membentuk. Kemudian kalian cari lambang satuannya. Nah, setelah menemukan lambang satuannya, kalian sesuaikan dengan lambang dimensi dari besaran pokok tadi. Nah, ini salah satu contoh dari menentukan dimensi volume dan gaya. Untuk hasil dimensi dari besaran turunan, maka bentuk-bentuknya seperti ini. Misalnya percepatan, hasil dimensinya adalah LT pangkat min 1. Untuk memperoleh atau menganalisis supaya mendapatkan LT pangkat min 1, caranya sama seperti tadi di analisisnya. Begitu juga kecepatan LT pangkat min 2, gaya MLT pangkat min 2, volume tadi sudah kita cari, hasilnya adalah L pangkat 3, massa jenis ML pangkat min 3, tekanan ML pangkat min 1, T pangkat min 2, untuk usaha ML pangkat 2, T pangkat min 2. Berikutnya kita akan menganalisis dimensi yang mana nanti fungsinya adalah untuk menentukan satuan dari suatu besaran turunan dan menganalisis benar atau salahnya suatu persamaan dari fungsi dimensi. Aturan analisis dimensi dibagi menjadi 2. Yang pertama, kita menyamadengankan antara dimensi ruas kanan dengan ruas sebelah kiri. Kemudian setiap suku harus berdimensi sama. Contohnya langsung kita bahas dalam bentuk contoh soal saja ya.